Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk materi baru lagi mengenai ruang vektor. Tapi masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya mengenai matriks, perkalian dengan skalar, perkalian dengan matriks, determinan, inverse masih ada ya kaitannya dengan ini, ruang vektor. Nah, jadi di sini nanti bahasan ruang vektor. Nah, ruang vektor nanti yang akan kita bahas ada subruang, ada basis dan dimensi, ruang vektor itu sendiri, basis subruang. Nah, untuk aplikasinya di sini ada untuk metode optimasi, sistem kontrol, dan riset operasi, dan yang lainnya juga. Tapi kita tidak bahas sampai aplikasi ya, masih mengenai teorinya saja, mengenai dasar, mengenai ruang vektor itu sendiri. Gitu. Jadi kita tidak bahas sampai aplikasi ruang vektor. Nah, masuk ke ruang vektor, subruang, basis dan dimensi basis subruang. Ya, silakan bagi yang off kan nggak masalah. Nah, masuk ke ruang vektor umum. Nah, jadi misalkan di sini ada UV, jadi ketika UVW adalah vektor, di mana di situ UVW adalah anggota dari V, di mana V itu adalah ruang vektor. KL itu anggota dari bilangan real, anggota bilangan real. Nah, V dinamakan ruang vektor jika terpenuhi aksioma. Aksiomanya di sini yang pertama, jadi ada beberapa aksioma. Jika dijumlahkan U ditambah dengan V, UV vektor, di mana U dan V itu adalah sebuah anggota di ruang vektor, itu sifat tertutup terhadap penjumlahan. Nah, hasilnya UV itu kan vektor yang merupakan bagian dari ruang vektor V. Nah, ketika U dan V itu dijumlahkan, hasilnya itu merupakan anggota dari atau vektor dari bagian ruang vektor. Jadi UV sendiri adalah anggota dari ruang vektor, sedangkan ketika dilakukan penjumlahan hasilnya pun adalah vektor di dalam ruang vektor itu. Nah, lalu yang kedua di sini dia bersifat komutatif. Otomatis ketika penjumlahan, ketika 5 ditambah 3 itu 8 sama dengan 3 ditambah dengan 5 sama-sama 8. Jadi mau dibolak-balik seperti apapun hasilnya sama. Jadi dia bersifat komutatif. Jadi mau kalian U ditambah dengan V maupun V ditambah dengan U, akan nanti hasilnya sama. Lalu yang ketiga bersifat asosiatif. Bersifat asosiatif, jadi di sini misal ada 5 vektor atau ada 7 vektor. Mana yang kalian mau jumlahkan terlebih dahulu, nanti hasilnya pun itu akan sama. Jadi bersifat asosiatif terhadap penjumlahan. Ini misal V ditambah W dulu, baru ditambahkan U, boleh. U ditambah V dulu, baru ditambah W, boleh. Mau 5 vektor, kalian mau yang dijumlahkan yang mana dulu? Mau yang akhir dulu, boleh. Yang mau di depan, boleh. Jadi ketika penjumlahan, ya otomatis dijumlahkan mana yang diproses terlebih dahulu, penjumlahannya hasilnya sama. Lalu yang keempat di situ 0 vektor. 0 vektor adalah anggota ruang vektor untuk setiap U vektor yang merupakan anggota ruang vektor berlaku U vektor ditambahkan 0, ya hasilnya sama dengan 0 ditambah dengan vektor U. Hasilnya ya vektor U sendiri. Jadi misal di situ titik koordinat di titik 0,0 ketika ada orang berdiri di titik 0 dengan tidak ada orang yang berdiri di titik 0 kan otomatis beda. Ketika tidak ada orang yang berdiri di titik 0, maka otomatis itu kosong, tidak ada penanda atau tidak ada orang di situ. Tapi ketika ada orang dia berdiri di titik 0 koordinat, maka ya ada orang di situ walaupun di titik 0. Jadi beda ya, ruang kosong dengan 0. 0 itu tetap ada. Hanya dia di titik 0.
Jadi berapapun angka yang dijumlahkan dengan titik 0, hasilnya adalah angka itu sendiri. Begitu juga untuk yang kelima, setiap U vektor itu terdapat negatif U. Nah, ketika dia dioperasikan dengan negatif U, nilainya ya hasilnya 0. Pasti ya, 5 dikurangi 5 ya 0. 10 dikurangi 10 ya 0. Jadi ada negatifnya ketika dikenakan negatif, kebalikannya berlawanan, maka nilainya ya 0. Gitu. Ini sudah pasti ya, ini beberapa aksioma yang harus terpenuhi. Lalu, jadi ada 10, hanya saja tidak ke 10 yang kita gunakan nantinya, karena yang sudah pasti ya sudah pasti gitu. Yang keenam, misal di sini untuk perkalian ya. Perkalian skalar dengan vektor. Kembali lagi ke awal, kita perkalian antara matriks dengan sebuah vektor. Perkalian sebuah matriks dengan skalar. Nah, skalar misal di sini K itu skalar, real. Nah, ketika U sendiri adalah anggota dari vektor V, ruang vektor V, dan K-nya adalah real, maka ketika real itu, skalar itu dikalikan dengan sebuah vektor, hasilnya pun adalah anggota dari ruang vektor itu. Ketika hasilnya beda, bukan merupakan anggota dari ruang vektor itu, maka V itu bukan ruang vektor. Gitu. Jadi ketika diproses perkalian dengan skalar antara sebuah vektor, maka hasilnya pun adalah vektor itu, karena vektor itu awalnya adalah anggota dari ruang V. Ruang vektor V. Nah, lalu masuk yang ketujuh di sini, jika ada real, jadi ketika tidak ada tanda bar atau tanda garis di atas, maka dia menandakan bilangan real. Ketika ada penjumlahan antara dua vektor, lalu dikalikan dengan sebuah skalar real, itu sama hasilnya ketika kalian proses perkalian antara skalar dengan vektor, lalu dijumlahkan antara skalar itu sendiri dengan vektor yang lain. Sama, kembali lagi ke sifat perkalian matriks dengan skalar pada pertemuan kedua atau ketiga ya kemarin. Nah, misal di sini nilai K-nya 3, U-nya misal vektor, saya tulis vektor kolom ya, 0, 1, ditambah dengan vektor V-nya 2, 3. Misal di sini saya 2 dimensi ya. Dan ini masuk matriks kolom, tidak harus matriks kolom. Jadi matriksnya bisa macam-macam, hanya saya contohkan di sini lebih mudahnya matriks kolom. K-nya di sini 3. punya misal di sini 0, 1. Ditambah dengan 3, V-nya 2, 3. Berarti di sini 3, lalu di sini 2. Berarti 3. 0 ditambah 2 berarti 2, 1 tambah 3 berarti 4. Lalu di sini 3 kali 0, 0, 3 kali 1, 3. Perkalian matriks dengan skalar ya. Balik lagi ke sebelumnya. 6, 3 kali 3, 9. 3 kali 2, 6. 3 kali 4, 12. 0 ditambah 6, 6. 3 ditambah 9, 12. Jadi sama. Misal ya ini, permisalan. Ini misal. Nah, untuk yang ke-8 juga sama ya, aksioma untuk yang penjumlahan antara real baru dikalikan dengan sebuah vektor, maka itu hasilnya sama dengan real dikalikan dengan vektornya. Misal K-nya di sini adalah saya tuliskan 2. L-nya adalah 3. Punya misal di sini ada 0, 1. Vektor kolom saya gunakan. K-nya adalah 2, sini 0, 1. L-nya 3, 0, 1. 5. Dijumlahkan ya. Yang ini dikalikan dulu. 0, 2. Ini berarti 0, 3. Sehingga hasilnya adalah sama. 0, 5. 2 tambah 3. Nah, jadi sama. Begitu juga untuk yang ke-9, perkalian. Ketika ada sebuah perkalian antara skalar dengan sebuah vektor, maka kalian
sama saja dengan mengalihkan skalarnya dulu baru dikalikan dengan vektor. K-nya di sini misal saya 2 ya. L-nya 3. U-nya 0,1. Maka sama. Berarti L-nya di situ 3, K-nya 2, 0,1. Saya balik. Atau dikalikan dulu, 2 kali 3 baru dikalikan 0,1. Jadi di sini 2, 3 kali 0, 0. Ini 3. 2 kali 0, 0, 2. Yang ini berarti 6, 0, 1. Berarti di sini 2 kali 0, 0. 2 kali 3, 6. Ini pun sama, 0, 6. Ini juga sama, 0, 6. 0, 6. Nah, ini beberapa aksioma yang harus terpenuhi. 1 dikalikan dengan vektor U berarti sama ya hasilnya vektor U itu sendiri. Jadi mau 1 dikalikan 5 ya 5, 1 dikalikan 10 ya 10. Jadi ini beberapa aksioma yang harus terpenuhi untuk ruang vektor. Ini permisalan, matriksnya terserah. Bisa kalian gunakan matriks 3 kali 3, 4 kali 3, silahkan. Di sini hanya untuk memudahkan saya gunakan matriks kolom untuk 2 dimensi 0,1. Nah, ini untuk ruang vektor umum. Jadi untuk aksioma yang harus terpenuhi. Apakah V itu bisa dinyatakan sebagai ruang vektor atau bukan. Jadi sebenarnya nanti ya rinciannya kalian harus merinci satu-satu. Oh, ternyata memenuhi aksioma atau tidak. Ada 10, tapi ini tidak 10-10-nya nanti kita gunakan. Karena sudah pasti ya, ini masuk ke rumus matriks. Seperti tadi penjumlahan 2 vektor, itu sudah pasti. Mau kalian bolak-balik 6 tambah 5 ya 11, 5 tambah 6 ya 11, 6 tambah 5 ya 11. Gitu. Mau kalian bolak-balik seperti apapun, ya hasilnya sama. Gitu. Jadi untuk yang seperti itu tidak dicantumkan ya, karena sudah pasti gitu. Karena waktu biasanya kalau ujian atau soal yang diberikan latihan, ya waktunya karena sempit ya. Gitu. Jadi hal-hal yang memang sudah pasti tidak dicantumkan saja gitu. Nah, kita masuk ke berikutnya. Kita masuk ke contoh ruang vektor. Jadi untuk contoh ruang vektor, jadi matriks yang kita bahas sebelumnya itu masuk ke ruang vektor. Di sini ada himpunan vektor Euclides. Jadi ada ruang dimensi. Ruang dimensi kan ruang dimensi 2 XY, ruang dimensi 3 XYZ, ada ruang dimensi 4, 5, 6 di luar angkasa dan sebagainya, tapi kita tidak sampai bahas itu ya. Sampai orde N. Biasanya nanti masuk ruang dimensi keberapa masuk ruang Euclides. Matriks biasanya nanti akan diubah ke dalam matriks. Lebih mudahnya nanti menggunakan matriks. Jadi nanti yang akan kita bahas mengenai matriks, walaupun penulisan kadang menggunakan ruang Euclides. Nah, masuk yang ketiga, himpunan polinom, polinom orde N. Polinom orde N, jadi di sini kita tidak bahas polinom juga. Polinom biasanya pangkat ya, X pangkat sekian, X pangkat 4, X pangkat 5, dan sebagainya. Tapi kita tidak bahas polinom, lebih ke matriks ya untuk ruang vektor ini. Ruang Euclides juga, cuma nanti akan dikonversi atau ditulis ke dalam sebuah matriks. Kita masuk ke subruang atau subspace. Misal W adalah subhimpunan dari sebuah ruang V, ruang vektor V. W itu dinamakan subruang atau subspace V jika W-nya merupakan ruang vektor tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Jadi nanti untuk pembuktian hanya kita melakukan penjumlahan dan perkalian saja. Penjumlahan biasanya dengan matriks, sesama matriks, matriks dengan matriks, sedangkan untuk perkalian biasanya antara matriks dengan skalar. Jadi biasanya hanya 2 ini yang akan kita lakukan untuk membuktikan apakah dia masuk ke subruang atau tidak. Gitu. Nah, syarat W disebut subruang dari V itu ada 4 syarat. Yang pertama, W itu bukan himpunan kosong. 0 itu bukan himpunan kosong. Itu tetap ada himpunan di situ walaupun 0. Beda ya, himpunan kosong berarti tidak ada himpunan.
Oke, untuk presensi dibuatnya sampai jam 9:30, nanti yang belum bisa presensi dicoba lagi. Karena saya lihat dari SIA saja untuk presensi. Oke. Saya lanjut. Untuk presensi 10% ya, jadi memang saya buat kecil untuk presensi. Oke, kita masuk ke syarat W, disebut subruang dari V. W, jadi itu bukan himpunan kosong, dan W adalah subhimpunan dari V. Atau subspace V, pastinya. Bagian dari V ya. Lalu yang ketiga, jika vektor U dan V adalah anggota dari W, maka ketika dijumlahkan antara vektor U dan V, hasilnya itu juga merupakan bagian dari atau anggota dari W. UV anggota W. Ketika dilakukan proses penjumlahan, maka hasilnya pun adalah anggota W. Jika hasilnya bukan anggota dari W, maka W bukan subruang atau bukan ruang vektor. Jadi di sini subhimpunan ya. Jadi W bukan merupakan subhimpunan dari vektor V. Jika hasil penjumlahannya beda. Begitu juga ketika dikalikan. Perkalian antara real dengan vektor. Maka ketika vektor itu adalah anggota dari W, ketika dia dikalikan dengan sebuah skalar atau real K, maka ketika dikalikan, maka hasilnya pun itu adalah anggota dari W. Jika bukan hasilnya tidak sama, bukan anggota dari W, maka W bukan subhimpunan dari vektor V. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, misal, tunjukkan bahwa himpunan W yang berisi semua matriks ordo 2 kali 2, di mana diagonalnya adalah 0. Diagonalnya 0. Diagonal utama maupun diagonal reguler. Nah, diagonalnya adalah 0. Merupakan subruang dari ruang vektor matriks 2 kali 2. Di sini tidak disebutkan matriksnya, tidak diberikan matriksnya ini nih 4, 2, 5, 3. Tapi hanya disebutkan bahwa matriksnya itu ordo 2 kali 2. Jadi kita tidak tahu isi di dalam matriksnya itu angkanya berapa. Nah, ini sudah terpenuhi yang pertama. Dia disebutkan bahwa diagonalnya 0. Berarti dia bukan himpunan kosong walaupun isinya 0 semua. Terpenuhi. Lalu masuk yang kedua. Yang kedua W itu adalah subspace atau bagian dari matriks 2 kali 2. Matriks 2 kali 2 itu ruang vektor. Seperti tadi ya sudah disebutkan ada polinom, ada ruang Euclid, dan ada matriks. Ini juga terpenuhi. Lalu yang ketiga, kita ambil sembarang matriks AB, di mana diagonalnya ini dimisalkan diagonalnya adalah yang ini ya. Kita ambil diagonal utama, bukan diagonal reguler. Ketika diagonal utama yang diambil, misal di sini ada A1, A2. Jadi untuk yang A1, A2 ini adalah sebuah angka. Ini hanya permisalan ya, A1, A2. Yang B ada B1, B2. Hanya permisalan. Jadi bisa 4,3, bisa 5,7, dan sebagainya. Tapi diagonalnya 0. Karena untuk merupakan bagian anggota dari W. Jadi harus sama. Nah, yang ketiga itu kan harus dijumlah. Maka AB dijumlahkan, di mana di sini diagonalnya 0, maka di sini hasilnya sama. Sama-sama diagonalnya 0. Sehingga jadi AB adalah anggota dari W. W itu diagonalnya 0. A plus B diagonalnya juga 0. Yang keempat, perkalian. Sama. Ketika dikalikan berarti kan perkalian satu-satu antara K dengan A. Berarti kan akan menjadi ketika K di sini ada 0, A1, A2 0, maka ini kan akan menjadi 0. 0 K1 kan sama dengan 0 ya. Maka ini langsung saja ya. Ini akan menjadi seperti ini.
0K jadi 0, A1 dikalikan K berarti K1 A1, K A2 0. Diagonalnya sama-sama 0 sehingga di sini W merupakan subruang dari matriks ordo 2x2. Jadi syarat yang ada tadi dia bukan himpunan kosong ya, dan dia juga merupakan ruang vektor, tadi masuk matriks. Lalu yang ketika dijumlahkan dan anggota matriksnya sendiri itu adalah vektor. Vektor anggota W diagonalnya 0, karena itu tadi dimisalkan diagonalnya 0, kita ambil diagonal utama. Itu adalah angka, itu hanya sebuah simbol, A1, A2, B1, B2. Nah, ketika dijumlahkan, ternyata diagonalnya pun 0. Sehingga dia merupakan anggota atau subruang. W itu adalah subruang. Gitu. Begitu juga ketika dilakukan perkalian dengan realnya atau dengan skalarnya. Nilai untuk diagonalnya itu juga 0. Ini untuk subruang atau subspace. Jadi ini permisalan ya, karena matriksnya di sini tidak ditentukan. Jadi dibuat matriks permisalan. 0, A1, A2, 0, 0, B1, B2, 0. Gitu. Contoh yang kedua. Misal di sini, himpunan D berisi semua matriks ordonya 2x2, determinannya 0. Subruang vektor matriks 2x2. Matriks ordo 2x2, determinannya 0. Vektor matriks ordo 2x2, determinan 0. Kita buat determinan untuk ini, matriks 2x2 kan rumusnya berarti diagonal ya. Berarti ini ada A dikalikan 0, A dikalikan 0, dikurangi dengan B dikalikan 0. Nilainya sama-sama 0, sehingga hasilnya adalah 0. Begitu juga untuk yang B, jadi ini hanya dimisalkan saja. 0 dikalikan A dikurangi dengan 0 dikalikan dengan B. Ini dikali. Hasilnya sama-sama 0. 0 dikalikan dengan A. Jadi ini 0 dikurangi 0. Nilainya adalah 0. Jadi determinannya adalah 0. Ini untuk matriksnya dibuat acak, di mana A tidak sama dengan B. Jadi beda ya, AB-nya tidak sama. 5, 4, yang ini, jadi bukan 4, 4, tapi bukan 5, 4, bukan 4, 4. Jadi bisa 5, 4, bisa 6, 10, jadi tidak sama antara A dan B. Gitu. Nah, ini untuk permisalannya. Nah, lalu tadi A plus B ya. Nah, A plus B, A-nya tadi ada AB 00. Ditambah B-nya 00 BA. Nah, ketika dijumlahkan jadinya kan ini. Nah, ketika ini dideterminan, jadi determinan A plus B, maka berarti di sini kan A dikalikan A ditambah dengan determinan dikurangi ya. A dikalikan dengan A dikurangi dengan B dikalikan B. Sehingga hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Karena A tidak sama dengan B, maka hasilnya adalah tidak 0. Ini determinannya tidak sama dengan 0. Karena A-nya kan beda dengan B. Ketika A dan B sama, berarti dia nilainya 0. Karena itu dituliskan tadi di awal A tidak sama dengan B. Bu, itu AB 00. Gimana kalau saya buat BA 00? Misal di sini AB nilai determinannya sama-sama 0. Gitu. Misal dibuat A ditambah B, yang A-nya misal saya buat A-nya kan ini beda juga, Bu. BA, lalu yang B dibuat sama BA. AB-nya kan sama. Ini matriks yang sama. Walaupun itu kan BA-nya di atas. Lalu yang B kan BA-nya di bawah, sama. Kembali ke SPL sebelumnya. Misal di sini ada XY. Kita kalikan dengan XY.
maka ini hasilnya baris kali kolom kan ya. Berarti BX ditambah dengan AY. Yang ini 0X ditambah dengan 0Y. Yang di bawah 0X ditambah dengan 0Y. Berikutnya ada BX ditambah dengan AY. Ini sama. Bukan matriks yang beda. Karena itu yang digunakan adalah matriks yang beda. Walaupun ini satunya di atas, satunya di bawah. Tapi ini adalah, kan jika persamaan, sebelumnya saya katakan jika persamaan, kalian bolak-balik sama, asalkan yang dipindah itu satu baris. Mau persamaan satu kalian letakkan di baris pertama, boleh. Persamaan satu kalian letakkan di baris kedua juga boleh. Bolak-balik sama. Jadi intinya sama. Karena itu untuk ini tidak bisa dimisalkan. Karena untuk ini yang dicari, ini A tidak sama dengan B. Ini A tidak sama dengan B. Untuk ini A sama dengan B. Karena itu ini tidak bisa. Jadi ini tidak bisa. Karena itu yang dicari adalah matriks yang berbeda. Sehingga karena nilainya tidak sama dengan 0, maka D bukan merupakan subruang. Karena tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan. Kan yang dicari determinannya 0. Karena yang diminta tadi untuk ini determinannya adalah 0. Untuk anggota W, ini determinan 0. Nah, tapi ketika dijumlahkan, kenapa nilainya tidak 0? Ketika tidak 0, berarti dia bukan bagian dari W. Sehingga W itu bukan subruang dari vektor yang ada. Ini untuk yang ketiga. Yang ketiga kan dijumlahkan. Ketiga sudah tidak memenuhi, maka dia sudah masuk tidak atau bukan merupakan subruang. Yang keempat kan perkalian. Yang keempat perkalian. K dikalikan, misal saya ambil yang A saja. K dikalikan dengan yang A, misal di situ adalah AB00. Maka di sini akan menjadi KA, KB, 00. Ini determinan atau determinan KA, nilainya 0. Determinan KA nilainya 0. 0 dikurangi 0. Nilainya 0. Dia memenuhi, tapi yang ketiga dia tidak memenuhi. Jadi tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena determinannya tidak 0. Yang ini memenuhi, karena determinannya nilainya 0. Tapi yang ketiga tidak, sehingga W itu bukan, di sini permisalan ya, di sini dimisalkan D. Tadi untuk yang awal pengantar W. Nah, tapi untuk ini hanya permisalan saja, gitu. Nah, karena permisalan saja, jadi ya intinya sama. Yang diminta apa? Yang diminta karena dia determinan 0, maka ketika dijumlahkan maupun ada perkalian, maka nilainya pun harus 0. Gitu. Nah, ini untuk subruang. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Jadi tergantung yang diminta subruangnya apa. Karena determinan 0, maka penjumlahan perkalian dia harus 0. Yang 1, 2, yang pertama harus ruang kosong, yang kedua harus dia apakah masuk ke ruang vektor atau bukan. Masuk ke, tadi ada matriks, ada ruang Euclides, dan ada polinom. Gitu. Nah, sekarang masuk ke kombinasi linier. Kombinasi linier, jadi untuk vektor U dinamakan kombinasi linier dari vektor V1, V2 sampai Vn jika vektornya yang dinyatakan di sini ada K1, V1 ditambah K2, V2 ditambah sampai Kn dikalikan dengan Vn. Jadi K-nya ini itu adalah skalar real. V-nya itu baru yang vektor. V-nya vektor. K-nya adalah real. Nah, jadi kan dia harus perkalian ya antara real dengan vektor.
Baru dijumlahkan nanti hasilnya adalah vektor itu, vektor U. Nah, kita masuk ke contoh, misal di sini ya. Misal di sini U adalah angkanya 240, V-nya, vektor V adalah 1, negatif 1, 3. Nah, vektor berikut, apakah kombinasi linear dari vektor UV di atas atau bukan? Ini soal yang berbeda. A, B, C. Ada 3 soal. Ketika A sama dengan 426, nah, yang tadi memang di awal hanya permisalan ya. Yang tadi kan, loh kok ini sama dengan A, Bu? Yang di awal kan tadi V, U. Di awal kan U, baru ini K dikalikan V, yang ini K2 dikalikan dengan V juga, V1, V2. Kok ini ada U di sini, ini ada V. Itu hanya permisalan, hanya simbol, variabelnya saja. Intinya, ketika ada sebuah real dikalikan dengan sebuah vektor, dijumlahkan, hasilnya adalah sebuah vektor itu. Yang jadi hanya sebuah simbol ya, atau hanya variabel yang dimisalkan saja UV itu. Nah, di sini sama dengan A. Yang kita cari adalah nilai dari K. Tadi ada 240, 1, negatif 1, 3. Untuk ini U, ini adalah V. Nah, ini dijadikan satu. Bisa ditulis seperti ini. Ini U, ini V. Nah, untuk ini, berikutnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini kita tidak melihat ini ya. Ini saya ambil dari punya orang ya untuk ini. Jadi kita lakukan untuk perhitungannya dengan cara yang awal kita. Bagaimana cara menentukan OB? Oke, kita membuat yang di bawah 0 ya. Pertama ini dulu, ini yang kita nolkan. Acuannya adalah yang ini. Ini yang di bawah sudah 0 ya. Yang kita nolkan yang keempat. Row 2. Bagaimana cara nolkan? Kembali ke OB kemarin. 4 ditambah dengan X dari kuncinya adalah row 1, nilainya kita mau nolkan. Sehingga row 1 nilainya adalah 0 min 4. Row 1-nya 2 ya. Jadi kita langsung isi 2. Nah, X berarti min 4 per 2. Sehingga nilainya adalah negatif 2. Maka rumusnya adalah row 2 dikurangi dengan 2 kali dari R1. Ini dikenakan R2 dikurangi 2 kali dari R1. Nah, lalu ini akan menjadi yang di atas tetap ya, 2, 1. Row 2 yang berubah, 4. Dikurangi dengan 2 kali 2, nilainya adalah 0. Berikutnya, negatif 1 dikurangi 2. Negatif 1 dikurangi 2 kali R1-nya 1. Negatif 1 dikurangi 2, negatif 3. Yang di bawah tetap ya, 0, 3. Rumus matriksnya dia akan menjadi, berarti di sini ada 2. Oh iya, saya lupa. Ini ada ini 426. Ini dikalikan 1 ya. Saya tuliskan seperti ini di awal, sama seperti sebelumnya. Ini tetap 4, ini 2. Berarti 2 dikurangi 2 kali, row 1-nya berapa? 4. Berarti 2 dikurangi 8 sama dengan negatif 6. Yang ini yang di bawah tetap ya 6. Berarti ini matriksnya akan menjadi 2, 1, 4, negatif 6, 6. Ini negatif 3, 3, 0, 6. Nah, ini bukan 6 ya, 0 ya. Ini 0. Ini 0. Nah, ini sudah 0. Lalu kita mau mengubah ini menjadi 0. Kita mau mengubah ini menjadi 0. Berarti untuk yang row 3, ini mau dibuat menjadi 0, 3 ditambah dengan X. Acuannya adalah yang di atasnya, row 2, nilainya 0. Row 2-nya berapa? Negatif 3. 0 min 3. Sehingga X-nya adalah min 3
dibagi dengan min 3. Nilainya adalah 1. Sehingga rumus yang akan digunakan adalah row 3 ditambah dengan row 2. X-nya 1 ya. Jadi di sini 1 dari row 2. Row 3 berarti di sini matriksnya ini akan berubah menjadi ini untuk nah, ini berarti akan menjadi rumus berikutnya row. Oke, saya tulis lagi saja. 1, 0, min 3, 0, 3, 4, 6, 6. Ini dikenakan untuk yang row 3 ditambah dengan row 2. Tambah row 2, berarti row 1, 2-nya tetap. Row 2-nya juga tetap. Row 3 yang berubah. Row 3-nya berubah. R3 ditambah R2, 0. Yang ini 3 ditambah dengan min 3. Ini nilainya juga 0. Yang ini 6 ditambah dengan min 6. Nilainya juga 0. Sehingga matriksnya ini akan menjadi adalah 2, 0, 0. 1, min 3, 0. Di sini 4. 4, min 6, 0. Nah, ini matriks barunya. Di sini ada K1, ada K2. Jangan lupa. Kita mencari K1 dan K2. Kita mulai dari yang paling bawah. Ini ketika ditulis, dia akan menjadi 2, 1, 0, min 3, 0, 0. K1, K2, 4, min 6, 0. Kita mulai dari yang paling bawah. Berarti akan ada 0K1 ditambah dengan 0K2, nilainya adalah 0. Sudah pasti ya, ini berarti harus 0. Berapapun K1, K2, ketika dikalikan dengan 0, nilainya ya 0. Lalu naik ke atasnya, 0,3. 0K1 ditambah dengan negatif 3K2, nilainya adalah min 6. Nah, berarti di sini akan menjadi negatif 3K2, negatif 6, sehingga K2 sama dengan min 6 dibagi min 3, nilainya adalah 2. Sehingga kita tahu, oh berarti nilai dari K2-nya 2. Ini K2-nya berarti 2. Kembali ke atas. Ini untuk yang baris kedua. Kita masuk ke baris yang pertama. Berarti di situ akan ada 2K1 ditambah dengan 1K2, nilainya adalah 4. K2-nya substitusi, K2-nya 2. Berarti 2K1 ditambah dengan 1 kali 2, sehingga 2K1 sama dengan 4 dikurangi 2, K1 sama dengan 2 dibagi 2, nilainya 1. Jadi di sini untuk K1 nilainya adalah 1. Ini adalah nilainya 1. Nah, kita mencari K karena untuk kombinasi. Kita abaikan ini ya. Ini caranya langsung. Jadi menggunakan OB. Biar tidak rancu atau tidak bingung dengan metode yang kemarin, OB yang sudah saya ajarkan. Bisa satu-satu seperti dengan cara sebelumnya, hasilnya nanti sama. Maka di sini ini akan menghasilkan 1, ini 2. Ini untuk K1, ini untuk K2. Jadi hasilnya sama. K1-nya 1, K2-nya 2. Sebenarnya untuk ini bisa kalian tidak menggunakan OB. Jadi bisa langsung. K1, ini K2. Sebentar, ini untuk kelas sebelumnya tadi. Ini adalah angka sebelumnya ya dari ini.
Ini kan 4, 2, 4 negatif 1, 0, 3. Saya tulis seperti ini lagi. Nah, ini sebenarnya tanpa menggunakan OB, sebenarnya bisa langsung ketemu. Dari mana? Dari sini. Di bawah 0, ini kan perkalian 1-1 ya. Di bawah ini udah, jadi salah satu harus 0. Di bawah 0K1 ditambah dengan 3K2, nilainya 6. Sehingga di sini, ini kan nilainya 0. Nah, ini K2 6, sehingga nilai dari K2 kita bisa langsung tahu nilainya adalah 2. Ini substitusikan ke persamaan yang di atasnya. Berarti ada 4K1 ditambah dengan negatif 1K2, nilainya adalah 2. K2 masuk sini. 4K1 ditambah atau dikurangi langsung ya. 4K1 dikurangi 1, K2-nya berapa? 2. Sama dengan 2. Ini dikali, sehingga 4K1 sama dengan 2 ditambah 2. K1 nilainya adalah 4 dibagi 4, nilainya adalah 1. Ketemu. Tadi K1-nya 1, K2-nya 2. Jadi bisa kalian tidak menggunakan OB. Nah, jangan lupa ini baru yang kedua ya. Ini persamaan yang kedua. Kita masuk ke persamaan yang pertama. Ini benar tidak? K2-nya 2, K1-nya 1 juga berlaku di yang persamaan pertama. Persamaan pertama di situ ada 2. Ditambah 1, K2. Nilainya adalah 4. Substitusi 1, 1. K1-nya berarti 1. 2 kali 1, 1. K2-nya berapa? 2. 4. Berlaku tidak? Oh, nilainya sama-sama 4. Oh, berarti benar. Jadi tinggal dicek satu-satu ya. Jadi ketika salah satu belum diketahui, di situ ada 0, sehingga kalian bisa tahu nilai dari K. Gitu. Setelah salah satu diketahui, maka masuk ke nilai K berikutnya. Sampai sini cukup atau ada yang masih bingung? Mungkin bisa dipahami dulu ya 5-10 menit. Jadi ini menggunakan OB. Intinya kita mencari nilai K untuk kombinasi linier. Oke, mungkin bisa dipahami dulu sampai jam 10:45. Oke, ini per baris ya. Baris 1, baris 2, baris 3. Oke, sampai sini cukup. Jadi nanti intinya kita mencari kombinasi linier. Kombinasi linier dari vektor U dan V. Di mana tadi hasilnya kan yang A. Lalu untuk yang BC nanti ini jadi soal saja. Nanti ada tugas di akhir. Nah, ini untuk menentukan apakah merupakan kombinasi linier, apakah bukan atau bukan gitu. Jadi untuk kombinasi linier tinggal mencari nilai K ya, K1, K2. Jadi pengali. Kombinasi linier berarti kan mengkombinasikan. Jadi bagaimana mengkombinasikan? Jadi dikalikan dengan K. K itu adalah bilangan real tertentu. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Kita masuk ke span, membangun atau merentang. Jadi vektor dikatakan membangun jadi S dikatakan membangun suatu ruang vektor jika setiap vektor pada V selalu dinyatakan sebagai kombinasi linier. Jadi ada kaitannya dengan kombinasi linier yang tadi untuk span. Membangun, apakah dia membangun atau merentang. Nah, misal contoh yang pertama. Diberikan nih ada vektor V1, V2, V3. Nah, vektor-vektor ini apakah dia membangun
V atau tidak V besar. Nah, jadi caranya kalian harus mencari apakah ada kombinasi linearnya dari vektor-vektor V1, V2, V3 atau tidak. Gitu. Di sini V itu S. Jadi di sini hanya sebuah simbol ya, tapi di sini sama ya, S itu V1, V2, Vn. Di sini dimisalkan V1, V2, V3 sampai Vn. Nah, dimisalkan V itu sendiri yang tadi simbolnya S ya, di sini disimbolkannya U vektor. Jadi hanya sebuah simbol ya di sini, di mana U1, U2, U3 di sini adalah kombinasi dari K1, V1 ditambah K2, V2 ditambah K3, V3. Jadi ini kebetulan matriks simetri ya, sama antara baris dan kolomnya sama ketika diubah. Ini ditulisnya dalam bentuk ruang Euclid 1,1,2. Nah, ini 1,0,1, 2, 1, 3. Nah, ini ditulis dalam sebuah matriks. Jadi di sini ini akan ada U1. Tadi V ya, disimbolkan dengan V. Ini adalah V1. V1, yang ini V2, yang ini V3. Jadi kan dikalikan ya, 1 kali K1, 1 kali K2, 2 dikalikan K3, nilainya adalah U1. 1 K1, 0 K2, 1 K3 dikalikan, itu sama dengan U2. Jadi dituliskan dalam bentuk kolom-kolom ya, satu-satu. Nah, sama seperti sebelumnya. Kita nolkan lagi. Ini kita nolkan. Jadi untuk mengenolkan ini menggunakan metode OB. Sama seperti sebelumnya, jadi satu-satu berarti kita mulai dari R2. Ini yang mau dinolkan. Jadi R2 di situ berarti akan ada 1 ditambah acuannya ini, X dari R1 ya, kuncinya dia mau dinolkan. Sehingga di sini X R1-nya 1, 0 dikurangi 1, sehingga X, bukan X1 ya, tapi ini R1-nya nilainya 1. 1 negatif 1. Ini berarti X adalah negatif 1 dibagi 1, sehingga X-nya negatif sama dengan negatif 1. Maka rumusnya yang digunakan R2 dikurangi 1 dari R1. Batas kuncinya R1. Lalu masuk ke row 3. Row 3 berarti di sini ada 2. 2 ditambah X. Kuncinya tetap row 1. Nilainya 0. Mau dinolkan. Row 1-nya 1. Berarti 0 dikurangi 2. Sehingga X min 2 dibagi 1 sama dengan min 2. Sehingga rumusnya adalah R3 ditambah, nah ini negatif ya, jadi min 2 dari kuncinya. R1. Ini rumus baris ketiga. R2 dikurangi R1, lalu yang R3 dikurangi dengan 2 kali R1. Nah, di sini maka matriksnya akan menjadi R2-nya berarti di situ adalah 1 dikurangi 1, nilainya 0. Yang di bawah R3, 2 dikurangi 2 kali 1, nilainya juga 0. Nah, lalu yang ini 1. Lalu R2, 0. 0 dikurangi 1. 0 dikurangi 1, sehingga negatif 1. Ini negatif 1. Berikutnya R3 berarti 1. 1 dikurangi 2 kali. R1-nya berapa? 1. 1 dikurangi 2, negatif 1. Berikutnya lagi ada 2. R2 berarti 1. 1 dikurangi dengan R1-nya berarti di situ ada 2. 1 dikurangi 2. Negatif 1. Berikutnya R3. 3 dikurangi 2 kali. R1-nya berapa? 2. 3 dikurangi 4. Nilainya negatif 1 juga. Lalu berikutnya ada U1. Oke. Min 1 ya. Ini juga min 1. Nah, ini berarti yang di atas U1-nya tetap ya. U1-nya tetap. Nah, yang di bawah berarti R2 dikurangi R1. Berarti ada U2
dikurangi dengan U1. Berikutnya di bawah R3. R3-nya berarti di situ ada U3. U3 dikurangi 2 kali R1. U1. Ini bisa ditulis matriks barunya berarti ada 1, 0, 0. Di situ ada 1, negatif 1, negatif 1, 2, negatif 1, negatif 1. Di sini ada U1, U2, U3, 2, U1. Nah, sekarang yang mau dinolkan berikutnya adalah yang ini. Ini yang mau dinolkan. Acuannya adalah yang ini. Berarti yang mau dinolkan adalah yang R3. R3 ini mau dinolkan ditambah X, acuannya adalah yang R2, mau dinolkan. R3-nya adalah yang -1. -1 ditambah dengan X, R2-nya adalah yang negatif 1. Mau 0. Ini negatif 1, perkalian berarti 0 ditambah 1, sehingga X-nya adalah 1 dibagi negatif 1. Nilainya adalah negatif 1. Sehingga di sini untuk rumusnya dia akan menjadi R3 dikurangi dengan 1 kali R2. Dikenakan pada baris ketiga. Baris pertama tetap ya. Sama baris kedua, 1, 1, 2. Berikutnya juga sama, 0, -1, negatif 1. Yang ini pun sama, U1, U2, min U1. Lalu untuk yang baris ketiga, di sini 0, ini negatif 1, dikurangi dengan 1, R2-nya adalah negatif 1. Nilainya 0. Yang ini negatif 1 dikurangi dengan negatif 1. Nilainya juga 0. Berikutnya, di sini berikutnya berarti di situ ada U3, 2 kali U1, lalu di sini dikurangi dengan R2. R2-nya yang ini. Ini adalah yang R3 dikurangi dengan U2. R2 berarti ada U2 dikurangi U1. U3 negatif 2U, 1, U2, negatif ketemu negatif jadi positif U1. Sehingga jadi U3 negatif 2 ditambah U1, negatif 2 U1 ditambah U1, negatif U1 min U2. Nah, ini untuk matriks berikutnya. Karena itu ini matriksnya untuk yang ini. Nah, ini karena itu kan dia membangun atau tidak, dia tidak membangun. Jadi vektor tersebut tidak membangun ruang dimensi 3 yang tadi. Nah, ini kan otomatis dimulai dari bawah ya, berarti kan tadi ada 0. Acuannya tadi K1 ya. K1, K2, K3. Berarti kita mulai dari yang bawah. Yang bawah 0 berarti di sini kan akan ada 0K1 ditambah dengan 0K2. 0K2 ditambah dengan 0K3, nilainya adalah ini. U3 dikurangi U1 dikurangi dengan U2. Ini nilainya 0. 0, ini 0. Maka ini harus 0. Berarti ini. Nah, berarti ini harus 0. Harus sama dengan 0, karena nilainya 0. Ketika dijumlahkan kan 0 semua berarti. Nah, ketika 0 semua, kita ke atas. Berarti yang berikutnya ada 0, K1 ditambah dengan min 1, K2 ditambah min 1, K3. Nilainya U2 dikurangi dengan U1. Nah, berarti di sini ini nilainya 0, ada K2 negatif, negatif, K3 sama dengan U2 dikurangi U1. Yang di atasnya lagi itu ada 0K1 ditambah 1 ya, 1K1. 1K1 1K2, 2K3, nilainya adalah U1.
Nah, jadi ini kan SPL harus konsisten ya. Jadi ini kan harus konsisten sehingga nilainya 0. Tapi ini dia tidak bisa konsisten. Nilainya ini kan kita tidak tahu ya. Memang ini harus 0, ini juga jadi angkanya itu tidak konsisten gitu karena unsurnya bebas. Jadi kita tidak tahu ya. Syarat agar dapat dikatakan kombinasi linier SPL itu harus memiliki solusi atau konsisten. Jadi angkanya itu konsisten. Sedangkan ini kan kita tidak tahu ya, untuk ini angkanya berapa? U2 dikurangi U1 berapa? Ini nilainya harus 0. Bisa jadi ini angkanya berapa. Jadi bisa dicoba-coba negatif berapa di sini? Negatif. Ini 0, K1 kan kita tidak tahu ya angkanya berapa. Berubah-ubah. Yang ini negatif 7 dikurangi negatif 5. Jadi angkanya tidak pasti, maksudnya tidak konsisten. Bisa berapa angka pun. Maksudnya kita bisa mencoba angka-angka sekian, tapi tidak pasti gitu. Jadi bebas. Karena unsurnya bebas gitu. Maksudnya gimana ya? Kita tidak tahu nih angka berapa yang akan jadi K2 maupun K3. Kalaupun dicoba bisa ini min 2, min 3, di sini hasilnya berarti harus sama. Negatif K2 misal di situ kita isi min 2 ya. Yang di atas kita tidak bisa mencoba karena berapapun angka nanti dikalikan 0 nilainya ya 0. Gitu. Tapi ini negatif 2, misal negatif 2, K2-nya 2, negatif K3-nya 3. Di sini berarti hasilnya kan negatif 5. Bagaimana ini negatif 5? Misal di sini kita misalkan di sini U2-nya U2-nya negatif 7, U1-nya negatif 2. Berarti hasilnya kan sama-sama negatif 5 ya. Nah, misal di sini berarti K2-nya negatif 2. Di situ berarti ada K1 juga. K1-nya belum diketahui, K2-nya negatif 2, K3-nya 2 kali negatif 2 kali 3. U1-nya ini juga belum diketahui. Oh, U1-nya kita misalkan tadi negatif 2 ya. Berarti di sini ada K1 negatif 2 ditambah 5 sama dengan negatif 2. K1 berarti 3 ya, plus 3 sama dengan min 2. Sehingga K1-nya sama dengan negatif 5. K1-nya negatif 5. Nah, untuk K1 negatif, sebentar. Ya, K1-nya negatif 5, ketika negatif 5, kita ini hanya coba-coba ya, maksudnya angkanya ini pun itu maksudnya tidak konsisten. Bisa jadi kita memisalkan, ini kan misal, sehingga hasilnya kan negatif 5. Benar tidak negatif 5? Mungkin pasti benar ya. Nah, sebentar, ini negatif 2, negatif 5, ketika dimasukkan ke sini pasti benar, karena di sini permisalannya adalah yang ini. Yang ini pun sama. Berapapun angka K1 nilainya 0, maka K2, K3-nya tetap ini. Ketika misalkan di sini adalah negatif 1, yang ini negatif, ini jadi 2, hasilnya pun akan sama. Karena itu di sini dikatakan unsurnya bebas. Jadi tidak ada kepastian kombinasi linier yang digunakan itu angkanya berapa. Karena di sini pun angka U1, U2, U3-nya juga tidak ada kepastian angkanya berapa. Karena itu di sini dikatakan bahwa vektor tersebut tidak membangun ruang dimensi 3 dari vektor U ini, vektor U. Yang tadi karena vektor U hanya dikatakan ruang dimensi 3 saja gitu. Sehingga dia tidak membangun atau tidak merentang.
syaratnya pun ketika membangun atau merentang itu adalah determinan. Determinannya dia ini determinannya 0 ya. Di sini tidak saya sebutkan ya, lupa saya. Ini determinannya 0. Determinannya negatif 1 dikali negatif 1 dikali 0 nilainya 0. Nah, karena itu di sini ini tidak masuk span. Karena nilainya 0 untuk determinan. Jadi determinannya harus angka. Sekian. Nah, syaratnya determinan juga. Di sini ini hanya dimisalkan, jadi karena berapapun angkanya, jadi angkanya dia tidak konsisten. Ini tidak konsisten. Tidak konsisten sehingga dia tidak masuk membangun, tidak membangun vektor itu gitu. Determinannya pun nilainya 0, jadi dia tidak masuk ke span. Kita membangun ketika ketemu determinannya maka nanti baru masuk ke span. Ketika tidak dinolkan maka bisa kalian coba cari determinannya menggunakan metode Sarus. Saya masih belum coba untuk ini. Oke, sebentar. Sekarang kita coba untuk determinannya. Karena saya juga masih belum mencoba ini, kita coba untuk kalau yang tadi 0 karena kita sudah menolkan ya, dan kebetulan memang 0. Hasil yang sebelah, kan ada 3 kolom, kolom ketiga yang baris terakhir juga 0 gitu. Jika tidak menolkan, misal kita menggunakan metode Sarus ya, apakah hasilnya juga 0 atau tidak gitu. 1, 0, 1. Berarti di sini yang ke bawah positif ya. Dikali 3 ditambah 1 kali 1 kali 2, 2 kali 1 kali 1. Lalu yang berlawanan arah negatif 202. 202 dikurangi dengan 1, 1, 1, 1, 1, 3. 0, 2, 2, 0, 1, 3. Berarti di sini 4 dikurangi 4. Iya, nilainya 0. Determinannya 0. Sehingga dia tidak membangun. Tidak masuk dalam, tidak span ya, atau tidak span. Jadi jika hasil determinannya 0, maka dia masuk bukan span, atau tidak membangun. Jika ada angka, berarti dia masuk span. Ketika ini pun, ketika yang tadi, untuk mencari nilai K-nya pun dia tidak konsisten. Karena berapapun angka yang akan dimasukkan kita coba misalkan di sini, itu akan ketemu. Jadi angkanya itu tidak konsisten. Jadi angkanya bisa berapa gitu yang masuk ke sini gitu. Jadi ini untuk syarat untuk span, apakah dia masuk ke span, membangun atau tidak. Bisa menggunakan OB yang tadi dan determinan. Determinannya 0 atau tidak. Ketika segitiga atas, maka nanti yang dicari tinggal diagonalnya saja. Ketika kalian sudah mengubah menjadi OB, jika tidak mengubah menjadi OB seperti tadi, kalian bisa menggunakan metode Sarus. Ini metode Sarus atau menggunakan metode yang lain untuk mencari determinan. Ini untuk mencari determinan ya. Sampai sini ada yang masih bingung? Cukup untuk span? Nah, berikutnya di sini masih ada kaitannya dengan kombinasi linier. Masuknya bebas linier. Bedanya apa? Untuk yang tadi kombinasi linier, dia ada sebuah angka dalam, jadi angka-angka itu masuk ke dalam vektor. Bedanya dengan bebas linier, hasilnya 0. Jadi nilai K-nya kombinasi linier yang ada tadi, itu nilainya 0. Jadi solusi tunggal. Masuknya solusi tunggal. Nah, sedangkan untuk yang kombinasi linier dan span tadi, dia harus ada kombinasi linier, ada nilai K. Untuk kombinasi linier pun tadi ada
nilai K-nya ya. Jadi ketemu nilai K-nya sekian. Jadi maksudnya kombinasi linear bisa dikombinasikan, vektor itu bisa dikombinasikan, bisa dikalikan dengan real tertentu sehingga menghasilkan vektor yang dimaksud. Tapi untuk masuk bebas linear atau tidak, maka nanti dia nilai K-nya kombinasi linear dia 0, K-nya 0. Jadi solusi tunggal. Dan hasil dari vektornya, vektor yang dihasilkan dari kombinasi otomatis 0. Kenapa? Berapapun vektornya, ketika dikalikan dengan K1 0, K2-nya juga 0, ya nilainya kan akan 0. Berapapun angka itu. Jika solusi tidak tunggal, maka dia disebut tidak bebas atau bergantung linear. Jadi bedanya dengan yang kombinasi linear yang tadi. Yang kombinasi linear jadi dia memiliki nilai K1, K2, K3. Tapi untuk yang bebas, maka nilai K-nya 0. Dan hasil vektor yang dihasilkan adalah 0. Nah, dia bebas linear jika di ruang dimensi 2, maka dia tidak berada dalam satu garis. Jadi ketika seperti ini, jadi ini dia tidak berada dalam satu bidang atau satu garis. Maka dia dikatakan bebas linear. Ketika ruang dimensi 3 pun sama, dia dikatakan bebas linear jika tidak berada dalam satu bidang. Beda ya yang tadi. Nah, bebas linear maka nilainya ini diketahui U sekian, A sekian. Apakah kedua vektor ini saling bebas linear di ruang dimensi 3 atau tidak? Nah, karena bebas linear, maka di sini hasilnya adalah 0. Beda. Kalau yang tadi kan dimisalkan ya ada U1, ada U2, ada U3. Tapi kalau bebas linear di sini, maka nanti nilainya hasilnya adalah 0. Lalu gimana caranya? Sama seperti sebelumnya, kita gunakan OB lagi. Gunakan OB. Ketika gunakan OB di sini 0. Nah, caranya sama ya. Bagaimana cara menolkan? Yang ini dinolkan dulu. Bagaimana caranya sama seperti sebelumnya, dijelaskan lagi. Atau langsung aja? Sama ya, untuk menolkan 3. Bagaimana cara menolkan 3? Nanti sama. Berarti rumus yang digunakan untuk yang row 2 berarti 3 ditambah dengan X. Kuncinya adalah ini, row 1, nilainya mau dinolkan. Negatif 1, ini negatif 3, berarti X-nya adalah 3. Row 2 berarti rumusnya adalah row 2 ditambah 3 kali dari row 1. Ditambah 3 kali dari row 1. Nah, untuk yang row 2, yang row 3, berarti ini ada row 3-nya berarti ini ada 2 ditambah dengan berapa kali row 1, nilainya mau dinolkan. Berarti row 1-nya negatif 1, ini negatif 2, sehingga X-nya adalah 2. Negatif 2 dibagi dengan negatif 1, sehingga 2, maka rumusnya menjadi R3 ditambah 2 kali dari row 1. Ini berlaku untuk yang di row 3. Di row 3 nanti semuanya ini akan dikenakan rumus ini. Yang ini akan dikenakan pada ini. Karena itu di sini R2-nya berapa? 1. 1 ditambah 3 kali 1 sama dengan 4. Ini kan berarti ini dari 1 ditambah 3 kali dari ini ya. Kuncinya bukan yang ini, 1. Sama dengan 4. Yang ini diubah ya. Yang dinegatifkan ini dikalikan dengan negatif. Yang ini dikali negatif. Sehingga hasilnya yang ini positif, ini dikali dengan negatif. Yang ini negatif hilang jadi positif, yang ini jadi negatif. Yang ini rumus yang ini, yang R2 plus 3R1, yang ini R3-nya berarti negatif 1 ditambah dengan 2 kali R1-nya di sini 1.
Negatif 1 ditambah 2. Nilainya adalah 1. Begitu juga untuk ini dinolkan 1. Kuncinya adalah 4. Berarti 1 ditambah dengan berapa kali dari kuncinya 4 ya. Di R2 nilainya adalah 0. Sehingga di sini sama dengan row 2-nya di situ 4. Ini 1. Maka di sini X-nya adalah 1. 1/4. Sehingga di situ rumusnya R3 ditambah dengan 1/4 dari R2. Dikenakan pada ini. Dikenakan pada baris ketiga, sehingga nilainya adalah 0. Yang ini dikalikan dengan 1/4. Ini dikalikan 1/4. Mau dibiarkan juga nggak masalah. Gitu. Maka di sini diperoleh solusi tunggal. K-nya otomatis 0. Oke, ini daripada kita bingung, untuk yang ini tadi bagi yang paham untuk ini tinggal di ini kan ya, ini berarti kan dikali, kenapa ini 1? Ini berarti sama-sama ini dibagi 4. Ini dibagi 4, 4 dibagi 4. Yang ini kenapa 0? Karena tinggal diubah ya, ini berarti sama-sama dia bagi 4 gitu. Nah, misal kita tidak menggunakan itu ya. Oke, biar tidak bingung, misal di sini kita gunakan rumus yang biasa kita gunakan saja. OB. Berarti di sini ini yang mau dinolkan. Berarti 3 ya, di row 2 berarti di situ 3 ditambah dengan kuncinya adalah row 1. Nilainya kita mau nolkan. Sehingga di sini untuk X, R1 nilainya adalah row 1-nya negatif 1 ya. Berarti min 3, 0 dikurangi 3, X min 3, 0 dikurangi 3 dibagi dengan min 1. Sehingga X-nya adalah 3. Rumusnya berarti row 2 ditambah dengan 3 kali dari row 1. Nah, ini untuk yang row 2, rumus row 2, row 3, rumusnya dia akan menjadi di situ 2, X dari R1, 0, R1-nya adalah negatif 1, 0 dikurangi 2, berarti X-nya adalah min 2 dibagi 1, nilainya 2, berarti row 3 ditambah 2 kali row 1. Ini berarti akan jadi row 2, 3. Ditambah 3 dari row 1, yang ini row 3 ditambah 2 kali dari row 1. Nah, lalu di sini angkanya akan berubah. Yang pertama tetap ya, baris pertama. Nah, baris kedua dia akan berubah, berarti ada 3 ditambah dengan 3 kali row 1-nya negatif 1. Negatif 1 berarti nilainya 0. Yang ini berarti akan ada 1 dikurangi 3 kali 1, berarti min 2. Nah, ini nilainya 0 ya, tetap 0. Lalu berikutnya R3, berarti di situ akan ada 2, R1-nya negatif 1, nilainya 0. Yang ini negatif 1 ditambah 2 kali R1-nya 1. Berarti negatif 1 ditambah 2, nilainya adalah 1. Ini tetap 0. Sehingga di sini matriksnya bisa ditulis sama dengan negatif 1, 1, 0, 0, negatif 2, 0, 0, 1, 0. Lalu kita mau mengubah 0 yang ini. Berarti R3, untuk yang R3 di sini 1, acuannya adalah yang negatif 2 ya, row 2, nilainya 0.
Row 2-nya negatif 2, negatif 1 ya 0 dikurangi 1. 0 dikurangi 1, sehingga negatif 1. X berarti negatif 1 per negatif 2, sama dengan setengah. Sehingga rumus yang digunakan adalah R3 dikurangi dengan setengah dari row 2. Berarti ini akan menjadi matriksnya negatif 1, 1, 0, 0, min 2, 0. Lalu yang untuk yang ini berarti dia akan 0, R3-nya 1, 1 dikurangi dengan setengah dari 2, negatif 2. Ini positif ya, ini positif. Positif, ini positif. R2-nya negatif, sehingga nilainya adalah 0. Ini 0. Nah, sehingga matriksnya akan menjadi terakhir ditulis negatif 1, 1, 0, 0, negatif 2, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, karena itu di sini kita lihat dari yang paling bawah, yang tadi diubah 0 ya untuk yang ini. Ini kita ubah 0 ya. Ini acuannya ini. Berarti row 1. Masuknya row 1. Setelah yang bawah kita ubah yang atas. Row 1 berarti di situ ada 1 ditambah dengan X acuannya adalah R2. Nilainya mau 0. Berarti min 2 di situ 0 min 1. Sehingga X-nya juga sama. Setengah. Positif. Berarti row 1 pun sama. Row 1 ditambah dengan setengah dari row 2. Sehingga matriksnya akan berubah menjadi negatif 1 ditambah dengan setengah dari row 2. Row 2-nya 0 ya. Ini. Sehingga nilainya adalah sama dengan negatif 1. Yang di bawah tetap ya, karena yang berubah hanya row 1. 1 ditambah dengan setengah dari row 2-nya min 2. Nilainya 0. Yang di sini min 2, ini 0, 0, 0, 0. Maka matriksnya kan akan menjadi negatif 1, 0, 0, 0, min 2, 0, 0, 0, 0. Ini matriks yang baru. Nah, jadi ini intinya di OB ya, menggunakan OB mengenolkan. Jika kalian bingung dengan cara yang ini karena dia ini dikalikan negatif, yang ini dibagi 4, bisa dibiarkan saja. Yang ini mau dijadikan 1, ini mau itu intinya yang di depan mau dijadikan 1, diagonalnya dijadikan 1. Bisa dilihat dia mau dijadikan 1 diagonalnya. Nah, dengan cara yang sama ya, terserah kalian pemahamannya kalian gimana. Jika kalian paham dengan cara yang pertama tadi di slide-nya, bisa dengan cara itu. Mau dengan cara yang sebelumnya yang sudah kita pelajari boleh. Hasilnya akan sama. Nah, ini mau dijadikan angka 1 ya. Sekarang ini yang mau dijadikan angka 1. Maka dengan cara yang sebelumnya juga, berarti di sini lumayan keriting ya. Kalian masih sanggup kan? Sampai sini masih bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Bisa ya. Yang lain gimana? Bisa, Bu. Masih. Masih bisa bertahan? Masih. Masih. Oke. Santai, bentar lagi kita makan siang. Apa bunganya? Oke, setelah ini istirahat. Jadi masih bisa ya diikutin materi. Jika kalian paham sebelumnya, ini kalian bisa paham. Oke, kita sedikit lagi ya. Terakhir, kita mengubah diagonalnya menjadi angka 1. Min 1, 0, 0, 0, min 2, 0, 0, 0, 0. Oke. Dengan menggunakan cara yang di slide pertama pun nggak masalah. Tadi nilainya diagonal ya. Sebentar. Diagonalnya adalah negatif 1, 0, 0, 0, 0, negatif 2, 0, 0, 0, 0. Nah, kita mau mengubah diagonalnya menjadi 1 ya. Berarti negatif 1, untuk sebelumnya kan berarti ada X R1 mau dijadikan angka 1. R1-nya berapa? Negatif 1.
sehingga X-nya adalah negatif 1. Maka di sini sama dengan negatif 1R1. Ini untuk rumus yang pertama. Nah, untuk yang kedua, XR2 sama dengan mau dijadikan angka 1. Jadi tergantung mau dijadikan angka berapa. R2-nya berapa? Min 2 sama dengan 1. Sehingga X-nya adalah negatif setengah. Ini sama dengan negatif setengah. Sama dengan ini 1 per negatif. Sehingga rumusnya yang digunakan adalah negatif setengah dikalikan dengan R2. Dikalikan dengan R2, jadi di sini tinggal dikalikan dengan negatif 1 kali negatif 1 kan jadinya 1 ya. Ini menjadi negatif 2. Negatif 1 dikalikan dengan negatif 1. Yang ini tetap ya 0. Sehingga hasilnya sama dengan 1. Yang ini berarti jadi negatif 2 dikali negatif setengah. Dikalikan R2 ya. Saya balik, negatif setengah, R2-nya berapa? Negatif 2. Sehingga hasilnya pun 1. Ini 0, 0, 0, 0. Sehingga di sini matriksnya dia akan menjadi 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Sehingga seperti ini ya matriks terbarunya. Dikenakan ini row 1, ini dikenakan ke row 1, ini dikalikan ke row 1, yang ini untuk ke row 2. Kenakan ke row 2. Maka di sini akan menjadi tadi K1 ya, berarti akan ada 1K1, 0K2, 0K3. Ini hasil. Hanya ada K1 dan K2. Hanya ada K1 dan K2. Yang sebelahnya ini adalah hasil. Ini adalah hasil. Ini adalah hasil 0, 0. Hasilnya 0. Maka otomatis ini harus sama dengan 0. Ini K1 otomatis ini juga harus sama dengan 0. 1 harus berarti dikalikan dengan 0. Nilainya 0. K1 berarti K1 sama dengan 0. Untuk menghasilkan 0. Yang berikutnya akan ada 0K1 ditambah dengan 1K2. Nilainya 0. Ini nilainya 0. Ini K2, ini juga harus 0. Karena yang diinginkan nilainya 0. Sehingga K2 otomatis di sini 1 harus dikalikan dengan 0. Sehingga nilainya 0. Maka K2-nya nilainya adalah 0. Nah, karena itu solusinya tunggal. Nah, karena itu dia bergantung linier. Ini. Karena itu dia ini bebas linier. Bebas linier. Karena di sini K1 dan K2-nya diperoleh K1 sama dengan 0, K2 juga sama dengan 0. Nah, karena itu dia dikatakan bebas linier. Mau dipahami dulu? Lanjut. Mau dipahami dulu. Yang slide yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang Bu. Yang ini. Oke. Jadi ini terserah kalian ya, mau bisa menggunakan OB yang ini atau dengan cara yang ada di slide sebelumnya itu. Intinya sama, mencari di sini kita mencari nilai dari K. K1 dan K2. Untuk contoh berikutnya, di sini yang tadi bebas linier ya, untuk yang ini tidak bebas linier, jadi yang ini bergantung linier. Nah, ini dari persamaan ini yang ada ABC, ini diubah ke dalam bentuk matriks. Jadi di sini ada K1, K2, K3, jadi dibentuk kolom. Matriks kolomnya bisa dijadikan 1, di mana hasilnya adalah 0. Yang dicari adalah nilai dari tiap K. K1, K2, K3. Kalian mengubah ubah matriks tersebut
menjadi matriks segitiga atas. Jadi yang di bawah itu 0 isinya. Caranya sama ya dengan OB yang tadi sebelumnya. Nah, kalian bisa coba sendiri bagaimana cara mengubah matriks awal ini menjadi sebuah OB. Bisa dengan cara yang ini, yang ada di slide, bisa dengan cara sendiri, dicoba dengan OB sendiri tanpa melihat ini. Yang pasti hasilnya itu dia bergantung linear, tidak bebas linear. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari baris pertama. Baris pertama di sini dikalikan dengan K1, K2, K3 ya, untuk baris pertama. Berarti ada K1, negatif 1, K2, negatif 2, K3. Nilainya 0. Nah, lalu untuk yang ini dimulainya dari yang bawah ya. Yang bawah kan 0K1, 0K2, 0K3, nilainya 0. Maka ini otomatis akan 0, ini 0, ini 0. Nah, tapi kita tidak tahu K1, K2, K3, angka berapapun, ketika dikalikan dengan 0, kok nilainya kan akan 0. Sehingga kita tidak bisa menebak ini. K1, K2, K3, dia masih tidak konsisten maksudnya. Angkanya berarti berapapun bisa masuk di sini. Karena berapapun dikalikan 0, nilainya akan 0. Masuk ke baris kedua. Baris kedua di situ menghasilkan 0K1 ditambah dengan 1K2, 0K3. Ini otomatis K2 nilainya 0. Karena ini akan 0, ini harus 0, ini harus 0. K3 dan K1 berapapun angkanya ketika dikalikan 0 nilainya akan 0. Tapi K2 berapapun dikalikan 1 maka angkanya ya angka itu sendiri 10. 1 dikali 10 ya hasilnya 10. Padahal yang diinginkan nilainya adalah 0. Sehingga kita hanya tahu bahwa K2 nilainya 0. Tapi untuk K3 ini masih belum tahu. K1 juga belum tahu. Ini kita tahu, ini otomatis K2-nya 0. Tapi ini kita belum tahu. Karena angkanya kita tidak pasti. Kita masukkan 100. 1 kali 100. Ini 0 ya. K3 berarti untuk menghasilkan 0, dia bisa. 100, ini misal kita isi 50. Nilainya ya 0. 100 dikurangi 100, nilainya ya 0. Tapi K1, K3 sebuah angka. K1 misal, ini di misal ya. Ini pun masuk ke sini, ini 100, ini 50, nilainya ya 0. 100 kali 0, 0. 50 kali 0 ya 0. Saya masukkan lagi di sini, 1 dikali 2 misal. Nilainya 2. Nilainya berapa untuk 0? Berarti dikurangin, ditambah dengan 2. K3-nya saya masukkan 1. Nilainya ya 0. Di sini K1-nya berarti 2. Di sini K3-nya berarti 1. Ya nilainya juga 0. Jadi di sini solusinya tak hingga banyak. Kalian coba lagi, dimisalkan K1-nya misalkan di sini adalah yang bulat 6 ya. 1 dikali 6, 6. Untuk menghasilkan 0 berarti kan di sini harus dikurangi 6. Negatif 2, di sini saya isi 3. Nilainya ya juga 0. Di sini K1 saya isi 6, K3 isi 3, ya nilainya juga 0. Kita cuma tahu pasti bahwa K2 0, tapi K1 dan K3 kita tidak tahu angkanya berapa. Karena itu di sini solusinya tak hingga banyak, sehingga ABC dia bergantung linear, bukan bebas. Karena kombinasi linearnya kita tidak punya angka pasti di situ. Bisa berapapun. Kecuali K1, K3, jadi bebas linear bukan berarti nilai untuk bebas linear bedanya dengan nilai dengan K1, K2, K3 ketika kombinasi linear K-nya itu bisa angka ya, tapi sekian kalinya. Karena itu K kali vektor. Sekian kalinya dari vektor yang ada. Bebas linear K-nya harus 0. Maka di sini K1 harus 0, K3 harus 0. Tapi karena memang 0, bukan sehingga kan 0 berarti isi saja 0. Ketika 0 ya semuanya akan bebas linear.
Bukan kalian yang mengisi dia 0. Tapi K3 ini berapa? Ini kan bisa dimungkinkan berapa angka. Kok K2-nya 0, Bu? Karena ini 1. Kalian mau isi 5 atau 10, dia tidak 0. Kita melihat hasil. Bisa ditangkap ya. Bedanya kita memasukkan sendiri K3 0 dengan itu hasilnya memang 0. Itu beda. K2 di sini hasilnya memang 0. Bukan saya memasukkan dia 0. Tapi karena nilainya 0, maka K2 harus 0. Beda dengan, itu kan 0, berarti K3-nya 0. Coba saya isi 5. 0 juga enggak? Oh, 0 juga. Ya berarti bukan itu K3 0. Berarti K3 bisa angka berapapun. K2 saya masukkan 5. 0 tidak? Tidak, 5. Oh, berarti K2-nya bukan 5. K3 saya masukkan 5. 0 tidak? Tidak, 0. Ya berarti K3 masih bisa 5, K2 tidak bisa 5, gitu. Jadi beda ya. Kalian paham kan ya? Maksudnya ketika memang harus 0 atau kita memaksa itu untuk 0, gitu. Jadi untuk bebas linear K1, K2, K3 nilainya harus 0, sehingga dia menghasilkan 0. Kombinasi dia vektornya ada angkanya, tapi pengalinya bisa berapapun nilai K. Sampai sini bisa dipahami? Ini pada diamnya paham atau tidak sama sekali? Sedang memahami, Bu. Memahami, Bu. Oke, bisa dipahami dulu. Yang dimaksud, jadi ketika 0, K2-nya 0 karena yang diminta 0. K3 bisa 0, tapi angka 5 pun dia juga nilainya 0. Jadi kemungkinannya ketika kita masukkan angka yang lain, ketika kemungkinannya juga 0, berarti dia bukan bebas linier, karena untuk syarat bebas linier nilai K-nya 0. Gitu. Jadi harus 0. Ketika nilai K-nya ada angka lain, berarti tapi hasilnya tetap bisa 0, berarti dia bergantung linier gitu. Bedanya dengan kombinasi. Kalau kombinasi K-nya bisa berapapun ya angka. Hasilnya pun vektor. Tapi kalau bebas linier yang dibutuhkan di sini solusi tunggal, nilai K-nya 0, K1, K2, K3 0. Gitu. Oke, bisa dipahami dulu. Untuk ini, mengubah ini dengan OB ya, bisa dicoba sendiri nanti. Dari ini dinolkan. So, bagaimana untuk mengubah ini, mengubah OB? Oke. Untuk OB terserah ya, bisa dengan cara yang tadi langsung ketemu. Ini dengan OB berarti ini yang mau dinolkan, berarti 3 untuk R2. Berarti X R1 mau dinolkan, R1-nya negatif 1, 0 min 3, sehingga X-nya adalah min 3 min 1, sehingga 3. Maka rumusnya adalah R2 ditambah 3 dari R1. Masuk ke R3, di situ 2 yang mau dinolkan, R1 0, R1-nya negatif 1, 0 min 2, min 1, sehingga 2. Maka di sini R3 ditambah 2 kali dari R1. Ini rumus untuk ini. Berarti yang di atas tetap, yang di bawah berubah. Di situ akan ada 3, ditambah 3 min 1, nilainya 0. Yang di bawah 2, 2 kali min 1, nilainya juga 0.
1 ditambah 3 kali 1, R1-nya, berarti di sini 4. Negatif 1 ditambah 2 kali dari 1, negatif 1. 1, positif 1, 2. Yang ini berarti negatif 6 ditambah 3 kali 2. Nilainya 0. Negatif 6 tambah 6. Yang berikutnya di sini negatif 4 ditambah 2 kali R1-nya 2. Negatif 4, berarti 0. Ini matriks barunya jadi 1, 2, 0, 4, 0, 0, 1, 0. Kita mau menolkan yang 1 ya. Berarti yang R3 di sini berarti 1, X acuannya adalah 4, R4, nilainya 0, min 4, 0, min 1, X-nya adalah min 1/4. Sehingga rumusnya menjadi R3 dikurangi 1/4 dari R2. Maka tetap ya 1, 2, 0, 4, 0. Yang di bawah berarti 0, 1 dikurangi 1/4, R2-nya 4, nilainya pun 0, 0. Nah, lalu ini matriks barunya negatif 1, 1, 2, 0, 4, 0, 0, 0, 0. Jadi OB ya. Jadi di sini kalian harus sering latihan. Jika tidak, waktu kalian ketika ujian habis di mengerjakan OB. Gitu. Lalu ini mau mengubah ini ya jadi 1. Biar mudah. Jadi kenapa OB? Untuk memudahkan kalian mencari nilai K. Ini berarti kan X. Dari R1 yang mau diubah, di situ mau dijadikan sama dengan 1. Ini mau dijadikan sama dengan 1. R1-nya adalah negatif 1, sehingga X-nya negatif 1. Berarti di situ negatif 1. Sehingga negatif 1R1 dikali. Untuk yang R2 berarti R2-nya berarti di situ X R2 mau dijadikan angka 1. Ini mau dijadikan angka 1, itu 4. Sehingga X-nya adalah 1/4. Sehingga rumusnya akan menjadi 1/4 R2. Maka rumus yang di atas akan menjadi 1 dikali negatif 1, negatif 1, yang ini jadi negatif 2, ini 0, 1, 0, 0, 0, 0. Sekarang yang mau dinolkan adalah yang ini. Ini K1, K2, K3, atau K1, K2, K3. Ada K3 ya, berarti yang dinolkan yang oh ya, ini dibiarkan saja. Sehingga hasilnya ini ya untuk matriks terakhirnya. 1, negatif 1, negatif 2. Sehingga kalian mencari dari bawah, berarti ini 0, K1, 0, K2, 0, K3, nilainya 0. Yang berikutnya 0, K1, 1, K2, 0, K3, nilainya 0. Yang ada angkanya, ini berarti harus 0. Berikutnya ada 1. Di bawah berarti akan ada 1, K1, negatif 1, K2, negatif 2, K3. Nilainya 0. Yang kita tahu hanya ini. Nilainya 0. Yang ini masih belum. Karena itu ini dia bergantung linear. Karena K1, K3 mau diisi berapapun, seperti yang saya tuliskan di sini, K1-nya mau diisi berapapun, dia bisa 0, bisa 2, bisa 6. Tapi di sini K3-nya bisa 1, bisa 3, yang ini bisa 50, bisa 100. K2, dia bisa diisi berapapun, tapi otomatis nilainya nggak akan 0. Acuan kita di sini harus 0.
ini diisi berapapun bisa 0 gitu. Padahal bebas linear syaratnya K1, K2, K3 nilainya harus 0. Syarat dari bebas linear di awal sudah disebutkan. Ini untuk solusi tunggal, untuk bebas linear. Gitu. Ini untuk bebas linear. Basis, saya lanjut basis. Nanti ada hubungannya dengan bebas linear dan membangun S dikatakan basis. Apakah masuk basis atau tidak? Maka kalian harus menghitung dua-duanya. Apakah dia membangun V, apakah dia bebas linear atau tidak. Jadi apakah disebut basis atau tidak? Ketika dia, dia masuk span, maka masuk basis atau tidak? Masuk. Tapi cek juga bebas linear. Ketika dia membangun tapi dia tidak bebas linear, maka dia bukan basis. Ketika dia bebas linear tapi dia bukan span, maka dia bukan basis. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Nah, tunjukkan bahwa himpunan matriks berikut merupakan basis matriks berukuran ordo 2x2. Misal di sini, tunjukkan himpunan matriks berikut merupakan basis atau tidak. Maka kalian harus cek apakah dia masuk membangun atau bebas linear juga atau tidak. Kombinasi, jadi kalian cari kombinasi linear, jadi ada K1, K2, K3, K4 dikalikan dengan tiap vektor masing-masing. Tiap matriks masing-masing. Ada 4 matriks. Ini kita misalkan matriks vektor A, ini adalah vektor B, ini vektor C, ini vektor D. Ini A, ini vektor B, ini vektor C, ini vektor D. Di mana hasil matriksnya A, B, C, D. Ini hampir sama. Ini sama ya. Saya misalkan beda. Karena ini sama-sama jadi A, B, C, D. Saya misalkan ini huruf besar saja. Ini vektor A besar, B besar, C besar, D besar. Ini vektor A besar, B besar, C besar, D besar. Nah, jadi dicari kombinasi linearnya tiap K1, K2, K3, K4. Nah, ini kalian satu-satu. Maka di sini perkalian dengan skalar ya. Jadi 3K1, 6K1, 3K1, min 6K1. Yang ini 0K2, negatif 1, K2. Yang ini negatif 1, K2. Yang ini 0K2, 0K3, min 8K3. Dikalikan 1-1. Min 4K3. K4-nya 1K4, 0K4, negatif 1K4, 2K4. Hasilnya adalah ABCD. Nah, kalian penjumlahan satu-satu ya. Berarti tiap masing-masing tempat matriks bisa dijumlahkan sesama ordo yang sama. Jadi di sini akan ada 3K1, 0K2, 0K3, 1K4. Di bawah berarti ada 3K1, negatif 1K2, berikutnya negatif 12K3, berikutnya negatif K4. Di atas akan ada 6K1, negatif K2, 1K2, negatif 8K3, plus 0K4. Berikutnya, di situ ada 6, negatif K1, 0K2, 4K3, 2K4. Hasilnya adalah ABCD. Nah, ini bisa ditulis menjadi 3K1 ditambah K4. Yang di bawah 3K1 min K2 min 12 K3 min K4
Yang ini 6K1 min K2 plus 8K3. Yang ini negatif 6K1 min 4K3 2K4. Hasilnya adalah ABCD. Nah, ini kalian bisa tulis matriksnya, berarti ini dengan yang ini. Bisa ditulis matriksnya 3, 0, 0, 1. Yang ini 6, ini sama dengan A ya. Ini sama dengan A. Ini ada K1, K2, K3, K4. Nilai A, B, C, D. Yang ini ada 6, negatif 1, negatif 8, 0. Negatif 8, 0. Nilainya sama dengan B. Yang ini berarti ada 3, negatif 1, negatif 12, negatif 1. Yang ini ada min 6, 0, min 4, 2. Nah, matriksnya kita bisa tulis seperti ini. Atau nanti yang dijumlahkan jadi seperti ini. Jadi satu-satu ya. Ini akan jadi A, ini juga jadi B, ini C, yang ini jadi D. Nah, nanti matriksnya akan jadi seperti ini. Caranya seperti tadi ya, dijumlahkan satu-satu dan dikalikan satu-satu. Sehingga SPL-nya akan menjadi matriks seperti ini. Nah, matriksnya itu, ini masih kosong. Ini kalian cari sama OB, tapi ini matriksnya besar, 4 kali 4. Jadi kalian nanti mengubah ini. Satu-satu, jadi 0. Nah, ini kalian tadi syarat span, apakah dia membangun atau tidak? Dengan cara kita mencari determinannya dulu ya. Tidak usah OB, langsung kita cari determinannya saja. Determinannya kalian bisa coba sendiri ya. Perhitungan sendiri. Kita kurang sampai jam 12.10 atau 20 ya, 12.10 ya, kurang 10 menit. Kalian coba sendiri, nanti ini bisa menggunakan metode Sarus, 363 min 6, 0, min 1, min 1, 0, 0, min 8, min 12, min 4. Ini matriksnya besar. Kalian cari determinannya, berarti 3, 6, 3, min 6, 0, min 1, min 1, 0, 0, min 8, min 12, min 4. Jadi sisakan 1 ya. Jadi ini tinggal kalian tarik garis, ini berarti dijumlah, ini dijumlah. Ini positif, ini positif. Berarti ini, aduh. Ini, aduh, mulai error. Ini positif, 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 positif. Nah, lalu kebalikannya ya, ini yang ini negatif, ini tarik ke atas, ini negatif, yang ini juga negatif, ini negatif, yang ini juga negatif. Ini min, 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 min. Nah, ini otomatis 0 ya, ini 0, ini karena pengalinya ada 0, ini 0, ini 0. Nah, ini untung ini banyak nolnya, jadi tinggal langsung ya, tinggal ini positifnya 3 kali 1, 3 kali 12, 36 kali 2, 72. Positif 72, negatif ketemu negatif positif ya, 72. Yang ini 1 kali 6, 6 kali 1, 6 kali 4, 24. Negatif ketemu negatif positif, 24. Positif ya. Nah, untuk yang ini negatif, ini 0, yang ini negatif 6 kali 1, 6 kali 8, 48. Negatif ketemu negatif ketemu negatif ketemu positif.
Enggak. Sebentar. 48 ya. 48. 48. Terus Sebentar. 36, 36, 0, negatif 1, negatif 1, 0, 8, 12, 4, 6, 74. Berarti ini ketika kita jumlahkan 72 ditambah 24, 7, 8, 96 ya. Ini ketika dijumlahkan, berarti kan 72 ditambah 24, ini dikurangi dengan 48. 48 ya. Sebentar. Determinannya 48. Ini seharusnya dikurangi. Ada yang salah kah? Ini akan jatuhnya dijumlahkan. Ada tanda yang salah. 0. Ini 0, ini 0, ini 0. Ini 0, ini 0. 6, 4, 24. Negatif, negatif. Positif, negatif, negatif. Atau determinannya yang salah. 72, ini kan positif dikurangi dengan ini negatif, negatif. Maka ini akan dijumlahkan. Dikurangi 48. Maka nanti akan dijumlahkan 96. Ini seharusnya dikurangi. 96, jika ditambah 48 kan malah tambah besar ya. Tapi intinya dia tetap span ya, membangun. Karena nilainya tidak 0. Ketika ada determinan, maka nilainya tidak, dia masuk ke span. 6 tambah 8, 14, 144 berarti. Ada yang salah, negatif-negatifnya. Negatif 8, negatif, negatif. Ini 4 negatif. Benar, negatif, negatif, positif. Yang ini negatif, ini 0, yang ini 0. Negatif, negatif, positif. Yang ini negatif, ya negatif, positif. 0, negatif. 144. Mungkin yang pasti berarti ini determinannya sama dengan 144 ya. 144 jadi karena determinan, intinya determinan jika tidak 0 maka dia masuk membangun matriks ordo 2 kali 2. Nah, lalu determinan tidak sama dengan 0 maka dia memiliki solusi tunggal. Bisa kalian menggunakan kombinasi linier tadi ya, satu-satu. Maka nanti masuk ke bebas linier. Nah, karena dia bebas linier dan membangun matriks ordo 2 kali 2, maka dia merupakan basis. Nah, jadi basis untuk setiap ruang vektor adalah tidak tunggal. Gitu. Jadi ini untuk basis. Berikutnya basis dan dimensi vektor baris. Ini nanti nulitas kita lanjut minggu depan untuk ini. Jadi ada tugas. Ini masih belum saya perbaiki. Nanti ada yang saya kurangi ya. Ini untuk soalnya. Jadi ada 11 soal. Setelah ini nanti saya cek lagi. Ini soal tahun lalu. Nanti saya cek lagi untuk soalnya. Nanti saya upload di e-learning. Nanti untuk latihan soal. Atau kalian mau mengerjakan semua? 11 soal. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Korting, Bu. Banyak Belas, Bu. Jangan, Bu. Korting, Bu. Korting. Kelengar, Bu. Kelengar, Bu. Yang ngomong Korting. kelengar dia apa kocak banget. Ya. Oke, nanti saya cek lagi karena ini beberapa ada soal yang sama ya, cuman dimensinya beda. Seperti ini untuk yang nomor 4. Ini kombinasi, ini juga soalnya kombinasi. Bedanya cuman ini 2 dimensi, yang ini 3 dimensi ya. Nanti saya cek lagi, nanti saya kurangi. Karena ini beberapa soal mungkin sama, hanya dimensinya saja yang saya buat berbeda gitu. Ini membangun, ini juga soalnya membangun. Di sini juga membangun, tapi ini 3 dimensi, yang ini 2 dimensi. Tapi intinya sama. Gitu. Nanti saya cek lagi, nanti saya upload di e-learning. Oke.
Cukup ya untuk hari ini. Setelah ini nanti saya upload di e-learning, saya cek dulu sama tugasnya. Jika sudah, nanti baru saya upload mungkin sekitar jam 2-an ya. Saya cek lagi untuk tugasnya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Nggak ada yang pingsan kan? Nggak. Oke. Aman aja, Bu. Aman. Jadi lumayan vektor ya, mungkin sampai 3 kali pertemuan ya. Saya belum tahu. Jadi masih ada transformasi. Dari transformasi nanti masuk ke vektor eigen gitu. Oke, mantap. Ya, mantap. Nanti kalkulus mungkin masuk materi kalkulusnya setelah UTS. Baru masuk kalkulus dan statistika. Gitu. Nanti saya cek lagi untuk kelas lain karena kita menyamakan materi dengan dosen yang lain. Walaupun dosennya berbeda, jadi kelas paralel nanti soal ujiannya kita tetap sama dengan kelas yang lain, walaupun dosennya beda. Oke, cukup untuk hari ini. Jika memang tidak ada yang ditanyakan atau nanti pertanyaan muncul belakangan bisa lewat grup WA. Oke ya, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Dan kita Terima semua kasih, Bu. Thank you, Bu. Oke. pemutuk